Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video channel Dea Lupitasari. Nah, di video saya ini, saya akan menganalisis sebuah film dengan menggunakan teori psikologi sastra. Tapi, sebelum masuk dalam tahap menganalisis, saya akan menjelaskan apa itu psikologi sastra. Ditinjau dengan ilmu bahasa, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu psikis dan logos. Kata psikis berarti jiwa atau roh dan kata logos berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Secara definitif, tujuan psikologi sastra adalah membahas aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra. Jadi, pendekatan psikologi sastra adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Menurut Sigmund Freud, kepribadian dibagi menjadi tiga, yaitu id, ego, dan superego. Nah, apa sih kepribadian id, ego, dan superego itu? Teman-teman, tolong simak videonya sampai selesai ya. Yang pertama ada id. Id adalah sistem kepribadian manusia yang paling dasar. Id adalah kepribadian yang dibawa sejak lahir. Id bisa berupa naluri yang mendorong energi psikis manusia yang berperan seolah-olah memaksa manusia agar memenuhi kebutuhan dasarnya. Id beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Id sangat berkaitan dengan prinsip kesenangan, yaitu selalu mencari kenikmatan dan selalu menghindari ketidaknyamanan yang bisa menimbulkan dampak negatif semata bagi kehidupan manusia. Pada contoh adegan pertama ini, tindakan yang dilakukan oleh Acha tergolong dalam unsur id, dikarenakan hanya mengikuti prinsip kesenangan tanpa memikirkan bahwa apakah dengan meminta nomor telepon seorang pria terlebih dahulu tidak mempengaruhi harga dirinya sesuai dengan realitas yang ada. Contoh adegan kedua ini terlihat bahwa Acha walaupun sedang sakit namun tetap ingin ikut upacara hanya untuk bisa ketemu Iqbal. Hal ini terjadi karena Acha hanya mengikuti prinsip kesenangannya tanpa memikirkan akibat untuk dirinya jika dia mengikuti upacara. Pada adegan ketiga ini juga termasuk unsur id, dikarenakan Acha ingin makan dan juga makan banyak karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kebutuhan makan dan akan kepuasannya dapat tercapai. Yang kedua ada ego. Ego sangat berkaitan dengan prinsip realitas yaitu memikirkan dampak baik dan buruknya sebuah tindakan yang diambil oleh manusia di realita kehidupan. Ego berperan penting pada fungsi mental utama, misalnya penalaran, penyelesaian masalah, dan mengambil keputusan. Unsur ego selalu menilai suatu keadaan atau tindakan secara objektif. Dari adegan ini terlihat bahwa Acha memutuskan untuk menghentikan kebiasaan yang biasa ia lakukan untuk Iqbal, seperti tidak menyapa Iqbal terlebih dahulu, tidak membawakan air minum untuk Iqbal, bahkan ketika pas-pasan di perpus Acha memilih untuk pergi agar tidak bertemu dengan Iqbal. Sementara waktu, tindakan yang biasa Acha lakukan terhalang oleh kenyataan bahwa Iqbal tidak pernah menyukainya sehingga ia harus menghentikan kebiasaannya itu. Yang ketiga ada superego. Superego adalah aspek sosiologis dari kepribadian, merupakan wakil dari nilai-nilai tradisional serta cita-cita masyarakat, sebagaimana ditafsirkan orang tua kepada anaknya, yang diajarkan dengan berbagai perintah dan larangan. Superego adalah kekuatan moral dan etika dari kepribadian, yang beroperasi mewakili prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ide dan prinsip realitis dari ego. Fungsi dari superego adalah menentukan apakah sesuatu benar atau salah, pantas atau tidak, dan dengan demikian pribadi dapat bertingkah sesuai dengan moral masyarakat. Tindakan yang dilakukan Acha pada adegan ini tergolong dalam unsur superego karena terbukti Acha memiliki hati nurani yang mengetahui nilai baik dan buruk sikap ia ke Iqbal sehingga ia mau untuk tidak mengganggu Iqbal dan lebih fokus untuk olimpiade mereka.
Acha dalam novel Mariposa, jika ditinjau dari psikologi berdasarkan teori Sigmund Freud, ia lebih banyak menggunakan unsur id. Dengan kata lain, ia lebih banyak melakukan tindakan berdasarkan kepada prinsip kesenangan, mengikuti apa yang membuat ia nyaman dan selalu menghindari hal yang membuat ia tidak nyaman. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.